Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tony Hanggara dan pada kesempatan hari ini saya melanjutkan video-video dari sebelumnya yang membahas tentang soal uji kompetensi tahun 2010 yaitu pada perusahaan PD Angkasa. Ya, untuk yang belum menonton video saya sebelum-sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Jangan langsung ke dokumen transaksi 5 nanti agar kalian tidak pusing. Maaf, bukan 15 ya, tapi sekarang itu melanjutkan ke dokumen transaksi 14. Biar nggak pusing, tonton saja video-video sebelumnya di playlist kayak gitu ya. Dari membuat akun sampai sekarang ya, sampai dokumen transaksi 13. Nah, mungkin saya bikin video ini karena memang banyak komentar dari teman-teman semuanya yang ingin request atau melanjutkan ya, ke dokumen transaksi selanjutnya kayak gitu ya. Tetapi untuk saat ini videonya tidak ada facecam ya, jadi mohon maaf, saya hanya menampilkan kepada teman-teman itu hanya soal dan aplikasi Myopnya ya, karena memang ada kesalahan sedikit ya tentang videonya, jadi hanya soal dan Myopnya saja. Baik, silakan fokus saja dengan di tampilan layar teman-teman semuanya ya. Seperti biasa saya sudah siapkan di sebelah kiri itu ada aplikasi Myopnya dan di sebelah kanan teman-teman itu ada soal PD Angkasa tahun 2010 ya. Tepatnya di dokumen transaksi 14. Baik. Sebelum kita mengerjakan dokumen transaksi 14 ya, yang melanjutkan dokumen transaksi sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu ini merupakan transaksi apa ya, dan menu apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi 14 ini. Ya, kayak gitu ya. Oke, silakan fokus. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sini ada bukti penerimaan kas. Ya. Berarti logikanya perusahaan menerima kas. Oke, nomornya BKM 12-4 tertanggal 14 Desember tahun 2010. Diterima dari Transkomputer. Berarti logikanya perusahaan kita menerima kas dari Transkomputer. Jumlahnya 28.600. Keterangannya pelunasan faktur F11 strip 15 tanggal 29 November tahun 2010. Berarti ya kalau kita menerima dari Transkomputer dan di keterangan pelunasan faktur, maka ini merupakan transaksi pelunasan piutang. Ya, kan menerima dari Transkomputer ya, di keterangannya pelunasan faktur. Jadi menerima pelunasan piutang dari Transkomputer. Ya, seperti biasa untuk menu yang bisa kita pakai ya, di sini ada sales ya. Ada sales, Transkomputer masuknya ke sales. Dari sales ada dua kemungkinan, ada enter dan ada receive payment. Kita masukkan ke receive payment karena di sini transaksi pelunasan piutang ya. Nanti tampilan menu receive paymentnya seperti ini. Seperti ini ya. Mungkin di video-video sebelumnya juga kita pernah mengerjakan ya bagaimana receive payment ini ya. Baik, kita akan kerjakan diawali dari deposito akun ya. Di sini untuk deposito akun sudah benar ya, akun yang kita gunakan kasnya yaitu cash in bank ya. Kalau misalkan nanti teman-teman di rumah mencoba ininya belum cash in bank, kita klik saja panahnya di sini ya. Lalu pilih sini dengan cash in bank. Kayak gitu. Oke. Langkah yang kedua, kita masukkan dulu customer-nya atau nama perusahaan yang berhubungan dengan transaksi dokumen 14 kayak gitu ya. Di sini diterima dari Transkomputer ya. Jadi yang membayarnya Transkomputer. Kita klik saja panahnya, cari atas nama Transkomputer. Klik Transkomputernya, kita pakai. Lalu di sini akan secara otomatis muncul dua data piutang dari Transkomputer ini. Ya, yang F12-25 dan F12-1. Ya, ada dua transaksi di sini. Oke. Jadi kita harus tentukan dulu mana yang bakalan kita lunasi. F11-25 atau F12-1. Ini kita bisa cek di keterangan soal. Ya, di keterangannya di sini pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November. Nah, ini berarti yang F11 garis miring 25 kayak gitu
ya, berarti yang ini nih, yang 28 600 kayak gitu ya. Oh, ini ada yang salah dengan soalnya ya. Kalau di soal Mayub 30 bulan 11 kita rubah saja. Cara merubahnya klik panahnya saja ya. Klik lagi. Di sini bisa kita ganti ke 29 kayak gitu. Oke saja. Oke. Pas di sini berubah jadi 29. Oke. Nah, kita lanjutkan saja. Di sini ada amount receipt-nya. Amount receipt ini adalah berapa nominal ya yang dibayarkan oleh transkomputer kepada perusahaan kita. Ya, ini sesuaikan saja dengan yang ada di soal, yaitu 28.600.000. Oke. Lalu metode pembayarannya di sini ada nomor cek ya, pakai cek berarti. Oke, lalu ada memonya. Untuk memo kita bisa sesuaikan dengan yang ada di soal, di keterangan soal. Bisa kita masukkan pelunasan faktur piutang F11 strip 25. Oke. Lalu di sini ID-nya bisa kita masukkan nomor cek ya. Atau kita masukkan yang BKM aja deh. Strip 4 ya. Biasanya ini yang ID ini diisi juga dengan nomor cek biasanya kayak gitu ya, tapi tidak apa-apa. 14 garis miring 12 ini tanggalnya sesuaikan dengan yang ada di soal ya, 2010. Lalu tadi kan yang kita akan lunasi itu yang F11 strip 25 yang ini ya. Maka amount of nya juga yang harus kita isi yang F11 garis miring 25 yang ini. Kayak gitu. Ya. Kalau sudah diklik nanti akan muncul secara otomatis 28.600.000. Karena ini sudah kita isi di amount receipt. Jadi amount of line ini bakalan secara otomatis karena amount receipt-nya sudah terisi ya. Kita tinggal klik saja maka otomatis 28.600.000 terisi. Kalau udah seperti ini bisa kita enter lagi atau di tab juga bisa ya. Lalu pastikan yang kedua, yang utang yang kedua atau piutang yang kedua ini tidak terisi ya, tidak tersisi ya, karena memang yang dilunasinya itu yang F11 strip 25 saja kayak gitu. Oke, yang kedua di sini ada total of flight-nya harus 28.600.000, finance-nya 0, total receipt-nya 28.600.000 dan out of balance-nya di sini 0. Oke, atau tidak ada selisih. Kalau misalkan sudah seperti ini, bisa kita record saja. Nah, sampai tampilannya kosong seperti ini. Dalam arti kosong ini bahwa transaksi yang kita record atau transaksi yang kita kerjakan di dokumen transaksi 14 ini sudah sukses. Ya, sudah selesai. Oke.